terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anak Agung Madit Semaraputra dengan NIM 20055410006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan dari listbox menggunakan bahasa Visual Basic di Visual Studio 2022. Langsung saja, ini tampilan awal dari Visual Studio 2022. Di sini terdapat recent, open recent, yaitu project kita yang sebelumnya, yaitu Font Displayer. Kita langsung create saja untuk project menggunakan listbox. Di sini kita masih tetap menggunakan Windows Form app. Next. Untuk nama mungkin kita akan ubah menjadi name input. Mungkin nanti kita akan membuat sebuah project yang akan memasukkan nama seseorang, kemudian akan ditampilkan di listbox dan akan dari list-list tersebut akan ditampilkan dalam berupa music box seperti itu. Mungkin langsung saja untuk location akan seperti biasa di folder vb.net. Kemudian untuk framework di sini tetap menggunakan .NET 6.0. Baik, jadi ini sudah terlihat untuk form 1 dari desain yang akan kita buat nanti. Jadi langsung saja kita masuk ke properties dari form 1. Mungkin di form 1 ini kita akan membahas sedikit propertiesnya, terutama di start position kita jadikan center screen, yang artinya nanti akan menampilkan di tengah-tengah. Kemudian ini sebenarnya kita klik dua saja untuk mengganti seperti ini. Kemudian untuk maximize kita pause saja dan minimize kita pause untuk tidak bisa diubah. Kita agak kecilkan sedikit. Kemudian untuk nama dari form 1 mungkin kita bisa ubah menjadi input name. Oke. Kemudian untuk icon mungkin kita bisa hilangkan. Kita pause, tidak ada icon. Kemudian mungkin itu saja dulu untuk properties dari form 1. Kita masuk ke toolbox. Pada toolbox kita isikan pertama mencari dari text box. Mungkin segini. Kemudian kita memerlukan button. Mungkin kita samakan ukurannya biar terlihat lebih rapi. Oke, kemudian kita ganti dari text button menjadi add name. Mungkin ini bisa border style kita jadikan fixed 3D saja biar lebih terlihat lebih bagus. Kemudian kita juga memerlukan tool terpenting, yaitu listbox. Oke. Mungkin segini kita letakkan di tengah. Oke, mungkin cukup itu. Kemudian kita tambahkan button, kita copy saja dari add name. Oops, maaf. Kita tekan Ctrl, kemudian kita drag, kita taruh di bawah.
Kemudian kita beri teks show list. Kemudian kita berikan button lagi satu, tapi ini kita lebarkan dan ganti teksnya menjadi cancel. Oke, mungkin ini saja dulu. Kemudian mungkin bisa kita ganti warnanya biar lebih terlihat lebih bagus. Untuk warna tergantung dari apa yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan warna yang menurut saya itu cocok dengan project ini. Mungkin sudah jadi untuk warna. Kemudian kita lanjutkan ke pemrogramannya. Nah, jadi kan dari project ini kita ingin menambahkan string di sini berupa nama seseorang, kemudian kita add name dan ditampilkan di list box. Kemudian jika kita show list, maka akan menampilkan nama dari yang ada di list box yang kita checklist gitu istilahnya. Mungkin bisa kita lanjut saja dulu. Mungkin untuk programnya sederhana, kita dari yang sederhana yaitu cancel mungkin bisa kita buat terlebih dahulu. Mungkin di sini agak dikecilkan sedikit. Oke, mungkin segini kita ketikkan me.close. Nah, di situ saya menekan tab untuk melangsungkan untuk mengeluarkan apa yang ada di display seperti itu. Jadi biar lebih cepat, kemudian kita berikan kurung buka kurung tutup. Nah, pada cancel ini nanti akan mengeluarkan dari program seperti itu. Kemudian mungkin bisa kita tambahkan di add name. Pada add name ini kita ingin jika kita menambahkan string pada label 1, maka akan menampilkan di list box seperti itu. Jadi mungkin bisa kita buat menjadi list box 1.items.add kurung buka kurung tutup. Kemudian kita pilih text box 1.text. Nah, gimana ketika kita running? Nah, jika kita running, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Misalnya contoh nama Agus. Nah, ketika kita add name, maka akan ditampilkan di list box. Tapi ketika kita menekan show list, maka belum akan menampilkan apa-apa karena belum kita program. Mungkin itu saja untuk penggunaan dari list box terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan ke program selanjutnya. Nah, tadi kan sudah add name, sekarang kita ingin menampilkan show list yang ada di list box. Secara sederhana kita klik pada show list, klik 2 kali kiri pada mouse, kemudian kita ketikkan di sini. Karena kan kita ingin menampilkan di message box, maka kita akan menuliskan list box, message box, kemudian show kurung buka kurung tutup, kemudian list box 1 dari seleksi yang kita pilih, selection,
Jadi selected item, kemudian dot to string. Nah, jadi di sini akan ketika kita menekan button 2, menekan atau klik, maka akan menampilkan message box. Nah, pada message box itu akan menampilkan list box 1 yang dipilih berupa string. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Ketika kita running, maka akan menampilkan contohnya kita beri nama Agus seperti tadi. Kita add name dulu, kemudian kita beri nama lagi Made, kemudian kita beri nama lagi contohnya Surya, kemudian Ketut. Nah, jika kita pilih salah satu pada list box, contohnya Made, ketika kita show list akan menampilkan Made. Jika kita pilih Ketut, menampilkan Ketut. Oke, itu secara sederhana untuk penggunaan list box pada bahasa pemrograman Visual Basic di Visual Studio 2022. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anak Agung Madiswara Putra dengan NIM 20055410006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan dari checkbox dan radio button pada Microsoft Visual Studio 2022. Oke, langsung saja karena sudah masuk ke tampilan awal. Kita create new project, kemudian di sini menggunakan bahasa Visual Basic, kemudian device-nya kita alt platform saja dan alt project types kita abaikan. Kemudian di sini kita pilih template dari Windows Form app. Karena di sini kita ingin menggunakan form. Kemudian kita next. Untuk nama dari project kita mungkin bisa font displayer. Untuk lokasi saya letakkan di partisi C di folder .py. Next. Untuk framework kita biarkan saja .NET 6.6, kemudian kita klik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah form yang dimana akan menampilkan font beserta dengan font style yang dipilih menggunakan checkbox dan radio button. Oke, karena di sini sudah muncul untuk tampilan form 1, mungkin kita langsung saja untuk ke properties dari form 1. Kemudian pertama kita ubah dulu menjadi font displayer. Oke, untuk itu kita lanjut ke desain name-nya, itu kita biarkan saja form 1. Untuk maksimum size, oke, untuk start position kita ganti saja menjadi center screen ya, atau kita klik di sini bisa kita jadikan center screen. Ini kita klik 2 kali juga bisa untuk merubah seperti itu. Nah, kemudian kita ini maximize box kita jadikan false biar tidak bisa dikecilkan atau dibesarkan untuk form ini. Jika sudah, mungkin kita lanjut untuk memberikan label, mungkin agak besar, mungkin segini. Kemudian teksnya mungkin kita bisakan input font and font style. Oke, mungkin segitu. Kemudian untuk fontnya kita biarkan sebagai UI. Kemudian kita ganti font size nya menjadi 28 saja. Kemudian
kita pergi ke auto size, ini kita false biar nanti fontnya mengikuti sesuai ini, sesuai kotak ini. Kemudian kita pergi ke text align. Jadi di sini kita buat jadi middle center, artinya dia berada di tengah dari kotak ini. Jika sudah, mungkin di sini bisa ditambahkan border style, kita fix 3D ya, biar lebih terlihat kotaknya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan untuk group box. Kita klik di sini atau bisa drag juga ya. Itu kemudian kita ukur mungkin untuk form 1 mungkin bisa kita besarkan mungkin segini. Untuk group box mungkin segini. Kemudian kita buat memanjang, kemudian kita copy paste dengan menekan Ctrl C dan Ctrl V. Group box 2 kita kecilkan. Mungkin ini bisa kita fullkan. Nah, mungkin seperti ini. Ini tidak ada, kita bisa pindahkan. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian kita buat button untuk cancel dari form. Kemudian kita buat ukurannya mungkin segini. Kemudian kita ganti teksnya menjadi cancel. Mungkin di sini kurang dibesarkan sedikit untuk teksnya. Di sini kita klik kanan untuk font ya. Maksud saya klik 2 kali untuk tombol kiri. Dan size kita ganti mungkin menjadi 15 atau 10. Untuk font mungkin kita ganti ke table. Mungkin ini. Lanjut, mungkin itu untuk font. Kemudian kita mungkin bisa tambahkan warna ya. Jadi pada label 1 mungkin bisa kita tambahkan warna background menjadi warna kuning mungkin biru maksud saya, atau warna web kita jadikan warna sedikit cerah. Mungkin ini. Kemudian group boxnya kita tidak berikan warna, atau mungkin berikan tapi tidak terlalu gelap ya, mungkin warna light gray. Group box 2 juga sama. Kemudian pada button cancel kita berikan warna mungkin biru. Mungkin seperti ini. Jadi pada group box 1 ini nanti akan berisi dari checkbox, dan group box 2 akan berisi radio button. Kita langsung saja klik radio button, kemudian kita atur mungkin segini, kemudian kita kontrol dan drag untuk menduplikat. Mungkin kita buat 3 saja, kemudian pada group box 1 kita ketikkan di sini untuk membuat checkbox. Mungkin segini, kemudian kita enter, kemudian kita enter lagi. Mungkin di sini saya akan membuat font di sini menjadi 3 dan font style di sini 3. Kita lupa mengganti nama dari box 1 menjadi font, dan box 2 menjadi font style. Kemudian kita ganti juga checkbox 1 menjadi font Arial. Kemudian checkbox 2 menjadi Berlin Sans
Calibri. Ini seperti itu kata-kata namanya. Kemudian teks 3 mungkin kita bisa jadikan mungkin bisa kita lihat di font ya. Kemudian sini kita bisa lihat oke, mungkin bisa kita gunakan Calibri ya. Di checkbox 3 kita ganti teksnya menjadi Calibri. Oke, untuk font style di sini mungkin bisa menggunakan sama seperti yang pada font sini, ada underline, strike out. Mungkin kita bisa menggunakan yang pertama itu kita jadikan dia bold atau regular. Kemudian yang kedua bisa kita gunakan jadi bold. Kemudian yang ketiga kita jadikan dia underline karena dia butuh lagi satu, kita buatkan untuk kita jadikan strike out. Mungkin seperti ini untuk tampilan dari input font dan font style. Mungkin di sini regular saya akan buatkan menjadi checkered ya, karena pada label 1 ketika memilih font atau salah satu font ditekan, maka itu akan menampilkan font yang bersifat regular. Jadi ketika di klik bold maka dia akan berubah menjadi bold gitu. Mungkin ini hanya contoh untuk membuat font displayer. Jadi mungkin bisa kita lanjut ke pemrograman dari font displayer ini. Langsung saja bisa kita klik 2 kali pada areal ini. Sebelumnya kita harus mengetahui di sini menggunakan font Segoe UI dengan ukuran 28 atau size 28. Oke, langsung saja kita, atau yang termudah dulu kita klik cancel. Jadi ketika kita menekan cancel maka yang akan terjadi akan mengeluarkan dari program. Jadi kita klik new dot close. Kita tutup. Mungkin itu. Jadi ketika kita running ketika di running, ketika kita menekan cancel maka dia akan mengeluarkan dari program. Seperti itu. Lanjut untuk font, jika menekan Arial maka yang akan terjadi itu pada label 1 font sama dengan new font, buka tutup. Di sini kita masukkan yang pertama itu nama dari font yang ingin kita ganti, karena tadi menggunakan Arial yang kita klik 2 kali, jadi di sini kita masukkan Arial. Kemudian kita koma. Nah, di sini kita isikan label 1 dot font dot size. Nah, ini maksudnya ketika kita mengubah dari label font label 1 ini, yang diubah itu hanya font dari label 1. Dia tidak mengubah font size, dan juga di sini akan label 1 dot font dot font style. Nah, di sini kita menggunakan XOR, kemudian kita tambahkan font style titik. Di sini kita menggunakan regular. Nah,
Kenapa regular? Karena yang ingin kita buat itu yaitu ketika user menekan areal ini, maka di sini akan menampilkan areal dengan font style regular secara default seperti itu. Ketika dia menekan bold, maka akan berubah menjadi bold seperti itu. Mungkin ini, tetapi masih ada yang kurang di sini. Nah, ketika dia hanya menekan areal, ini kan otomatis dia akan menampilkan areal. Nah, ketika di running, contohnya, nah ketika kita menekan areal, dia akan berubah menjadi areal. Tetapi ketika kita hapus checkboxnya, maka fontnya akan tetap bersifat areal. Nah, itu kita bisa atasi dengan menggunakan fungsi if. Jika, nah di sini kan kita menggunakan checked, jadi kita bisa menggunakan jika check box 1 checked sama dengan false, dan jika checkbox 1 itu salah, jika checkbox 1 tidak ditekan atau tidak bersifat checklist, maka yang akan terjadi yaitu ini mungkin bisa kita copy paste, kita bawa ke sini, kemudian di sini kita ganti menjadi Segue UI dengan label font size 1. Dan di sini kita hanya mengganti nama font untuk kembali ke semula, karena di sini menggunakan Segue UI. Jadi, nah jika di running, ketika kita menekan areal, nah dia akan menjadi areal. Ketika kita tidak menekan areal, dia akan berubah menjadi font bawaan atau font default, yaitu Segue UI seperti itu, dengan font size yang tetap. Kita cancel, kita lanjut programnya. Mungkin untuk secara sederhana mungkin seperti ini. Nah, jika kita ingin mengganti Berlin juga sama, kita bisa kopas saja untuk ini, kita letakkan di sini. Yang kita ubah di sini yaitu ini, pada areal maksud saya, kita ubah menjadi Berlin atau nama dari font yang ingin kita gunakan, Sans FB. Untuk font size tetap, font stylenya tetap reguler. Nah, jika di sini checkbox 1, kita mengganti menjadi checkbox 2. Jika checkbox 2 ini dia checkbox 2. Jika checkbox 2 atau Berlin Sans FB ditekan, maka yang akan keluar yaitu ini. Dia akan mengganti font dari label 1 menjadi Berlin Sans FB. Sedangkan jika checkbox 2 tidak ditekan atau bersifat false, maka dia akan menampilkan kembali ke font default, yaitu Segue UI seperti itu, dengan font size yang tetap dan juga font style yang tetap. Mungkin untuk Calibri juga sama, kita copy paste saja untuk mempercepat dan menghemat waktu. Di sini kita ganti menjadi Calibri, kemudian di sini checkbox 3. Oke, jika sudah, mungkin bisa kita coba. Nah, jika kita tekan areal, maka fontnya akan berubah menjadi areal. Jika tidak, kembali ke default. Berlin juga sama, dan Calibri juga berubah seperti itu. Mungkin itu untuk pemrograman di bagian font. Kita lanjutkan pemrograman di bagian font style. Cancel. Nah, mungkin di sini akan lebih kompleks karena kita akan menggunakan banyak program yang sama seperti ini. Kita hanya perlu mengubah-ubah saja. Oke, sini kita perlu mengubah saja di bagian font style. Di sini kan untuk default semua bersifat regular. Nah, jika kita
ingin menekan Volt, maka yang akan terjadi yaitu, ini contohnya kita sebentar, jika user memilih areal dan menekan Volt, maka yang akan terjadi yaitu ini. Untuk areal tetap, dan font stylenya kita ubah menjadi font. Cukup simple. Nah, jika kita run, di sini, nah ketika kita memilih areal dan kita bold, nah dia akan berubah seketika menjadi bold, dan kita pilih regular, dia akan kembali ke tampilan awal. Mungkin itu di sini pada menu regular dia berubah ke regular, tetapi pada program sebenarnya kita tidak membuat program. Jadi di sini karena sudah langsung bersifat regular, jadi ketika kita klik regular, dia memang kembali ke tampilan awal. Kita underline, kita lanjut di underline, mungkin sama untuk jika memilih areal. Kita jadikan font stylenya yaitu underline. Nah, kemudian dan juga strike out, kita kopas, kemudian kita ganti sini. Oke, mungkin ini. Nah, ini bisa kita coba. Ketika kita memilih areal, kita ingin bold, kita underline. Oh, sepertinya di sini ada yang salah. Stop up. Oke, mungkin di sini ada yang salah. Oke, seharusnya kita tidak merubah ini. Maaf untuk itu, saya salah. Seharusnya kita mengubah ini menjadi underline dan juga ini menjadi strike. Oke, ya kita run. Kita tekan areal, kita bold atau underline, dan strike out. Jika kita ke Berlin, tekan Berlin, kita underline, bold, regular. Oke, mungkin itu. Nah, di sini pada menu underline dan strike out, di sini tidak mau karena kita belum menyebutkan program dari Berlin Sans FB ke underline dan strike out. Mungkin bisa kita atur dengan di sini kan sudah C+1 dan C+1 sudah 3, ini ada 4. Mungkin kita buat regular lagi saja untuk memastikan. Oke, nah jadi jika kita menekan radio button yang regular, itu akan menampilkan areal yang regular seperti ini. Sebenarnya ini balik lagi. Nah, jika kita ingin ke Berlin, kemudian kita bold, underline, strike out, mungkin sama saja seperti program yang ini, checkbox 2. Kita copy saja dulu, kemudian kita klik regular, kita ketikkan di sini. Oke, mungkin di sini bisa kita terus maaf, sepertinya ada kesalahan. Jika kita tekan regular, kita menampilkan ke sini. Nah, jika kita tekan ini,
Mungkin di sini bisa kita tambahkan nah, jika label 1, jika ini yang terlihat, maka menampilkan jika label 1 ini sebentar. Oke, kita balik dulu. Jika kita menekan Berlin, dia akan pergi ke regular. Kemudian jika kita menekan regular atau bold, kita memilih ini. Oke, mungkin seperti ini. If checkbox 1 checked sama dengan true, dan dia akan menampilkan ini, dan ini untuk if sepertinya sini ada di sana. Sebentar. Ini kita bisa gunakan S tanpa den. Oke. Mungkin di sini saya agak berubah sedikit untuk programnya. Jadi jika checkbox 1 yang dipilih atau bersifat true, maka akan menampilkan ini. Jika checkbox satunya false, maka akan menampilkan ini. Kemudian jika checkbox dua sama dengan jika checkbox 2 checked sama dengan true, dan akan menampilkan ini. Maaf, ini sebenarnya salah. Mungkin bisa kita lanjutkan dulu. Ini mungkin bisa menggunakan S dan den-nya dihapus. Nah, untuk itu maka akan hilang errornya. Mungkin itu bisa kita lanjut ke oke, jadi saya sudah mengerti. Jadi kita akan membuat tiga dari font ini dalam satu regular seperti itu. Ini yang radio button 1, oke.
baru yang regular Arial, kemudian Berlin Sans FB regular juga, dan juga yang terakhir itu ada checkbox 3. Oke, yang ini copy saja, kita pindahkan ke sini, paste, kita enter. Oke. Di sini checkbox 3, jika menekan checkbox 3 maka di sini kita ubah dulu menjadi true. Sepertinya kita ini mungkin di sini kita tambahkan enter. Jika di sini kita lupa menambahkan di sini quick end. Maaf, di sini end. Oke, kemudian di sini kita tambahkan jika checkbox 3 checked sama dengan true, then maka dia akan menampilkan ini. Di sini tidak ada label 1 font, ini Calibri. Oke, sudah benar. Kemudian di sini kita ganti menjadi else. Jika jika checkbox checkbox 3 salah, maka dan kita hapus, maka akan menampilkan label 1 font. Dia akan kembali ke tampilan awal seperti itu. Dan if cukup 1 saja. Nah, mungkin ini untuk pembuatan dari radio button yang regular, mungkin bisa kita coba. Di sini kita masukkan yang regular saja dulu, kemudian kita pilih area. Nah, mungkin di sini akan tab menjadi sesuai dengan default dari font. Nah, mungkin kita bisa kopas ya, untuk lebih cepatnya kita kopas ini. Kemudian kita pergi ke bold dan di sini kita hapus, kita paste. Kemudian kita isikan di sini bold. Kemudian di sini juga bold. Dan ini salah. Ini juga bold. Artinya cantik dan salah. Oke, ini salah. Oke, mungkin bisa kita coba. Oke, jika kita menekan Arial, kita pilih bold, maka akan menampilkan bold. Dan jika kita menekan Berlin, dia akan lebih bold karena Berlin sudah memang bawaan sudah cukup tebal. Jadi ketika kita berikan bold, maka dia akan lebih tebal. Nah, jika Calibri, sini kita ke regular dulu. Nah, ini Calibri, kita bold seperti ini. Mungkin itu
Mungkin kita bisa buatkan untuk underline juga. Mungkin sama seperti tadi. Di sini kita buat menjadi underline. Di sini juga underline. Ini masih untuk salahnya kita hapus, kemudian sini underline. Oke. Kemudian yang terakhir kita buat strike up. Kemudian kita ganti ini. Kita paste. Ini kita ganti jadi strike out. Ini kita ganti menjadi strike out juga. Kita hapus. Kita ganti menjadi strike out. Oke, mungkin sudah jadi untuk programnya. Bisa kita coba. Jika kita menekan Arial, nah ini akan berubah menjadi Arial. Jika kita tekan, kita pergi ke Berlin. Nah ini Berlin. Kemudian kita pergi ke Calibri. Jika kita berikan bold, nah ini bold. Kita underline. Ini hanya underline saja tanpa bold. Kemudian kita strike up. Nah, mungkin sudah jadi untuk font displayer yang saya buat ini. Nanti mungkin bisa ditambahkan lebih lanjut untuk beberapa font yang ingin kita coba-coba. Kemudian beberapa font style juga yang ingin kita modifikasi. Mungkin ini bisa menjadi berfungsi pada desainer grafis atau desain grafis yang dimana ingin melihat tampilan dari beberapa font yang ingin dia coba-coba sendiri. Mungkin di sini bisa ditambahkan font yang ingin dia inginkan, kemudian font stylenya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya buat terkait dengan font displayer atau percobaan untuk membuat sebuah form dengan checkbox dan juga radio button. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, saya Iwayan Guna Permana dengan NIM 20055410007. Kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman visual, yaitu mengenai penggunaan text-to-speech pada Visual Basic. Pertama-tama kita buat project baru, yaitu Windows Form Up. Kemudian di sini kita beri nama project yang akan kita buat. Kemudian next dan create. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul form 1 ini, jadi sekarang saya akan membuat tampilan dari program text-to-speech ini. Pertama-tama pada toolbox, kita ambil button. Kemudian untuk mudahnya, kita cukup menekan tombol Ctrl, kemudian drag button ini. Di sini kita memerlukan 3 buah button. Seperti ini. Kemudian kita memerlukan juga sebuah toolbox yang bernama trackbar. Kita letakkan di sini. Kemudian kita juga memerlukan sebuah text box. Kita atur menjadi multi-line.
Dan kita perluas text box ini. Kemudian rencananya track bar ini akan menjadi pengaturan cepat atau lambatnya text to speech ini. Kita berikan label, kemudian kita edit teksnya. Ini merupakan untuk pengaturan paling lambat, dan yang paling kanan adalah untuk yang paling cepat. Button ini merupakan berfungsi sebagai tes awal apakah suara akan muncul atau tidak. Dan button ini kita beri nama speak. Kemudian untuk button ini kita beri nama close. Setelah tampilan ini jadi, kemudian kita akan lanjutkan dengan codingannya. Pertama-tama pada tombol tes ini, kita klik 2 kali dan akan muncul halaman sebagai berikut. Untuk button satu ini dengan nama tes, kita akan menggunakannya sebagai tes awal untuk mengecek apakah suara dari program text to speech ini muncul atau tidak. Jadi kodenya seperti berikut. Mohon maaf, sebelumnya kita lakukan pengaturan dengan cara klik 2 kali pada bagian My Project ini. Pada compile, kita atur option strict-nya menjadi on, dan untuk reference kita tambahkan reference bawaan yaitu sapi. Oke. Kemudian untuk di awal kita import library SpeechLib. Kemudian kita beralih ke coding untuk button 1, yaitu dim. Kita gunakan test voice as sp voice. Kemudian test voice sama dengan new sp voice. Kemudian untuk mengatur track bar sebagai berikut. Test voice.read sama dengan track bar 1.value. Kemudian untuk teksnya yang akan diubah menjadi suara, kita dapat mengaturnya dengan cara berikut ini. Test voice.speak kita bisa gunakan sembarang. Di sini saya akan menggunakan program is already to use. Kemudian untuk button speak ini kita klik 2 kali. Untuk codingannya kurang lebih sama seperti untuk button 1.
Hanya saja untuk button 2 ini akan merubah teks menjadi suara, yaitu pada teks yang user ketikkan pada text box ini. Kita gunakan dim voice as SP voice. Jadi codingannya kurang lebih hampir sama dengan codingan untuk button 1. Dengan voice dot speak, dia akan membaca string atau kata atau kalimat yang user tuliskan pada text box. Nah, untuk tombol close ini berfungsi untuk mengakhiri program. Cukup dengan kode close. Kemudian kita save dan kita coba run. Pertama kita coba untuk tesnya. Program is all ready to use. Program is all ready to use. Nah, sudah terlihat dan sudah terdengar. Untuk tombol tes ini bekerja untuk mengetes suara dari program ini. Kemudian kita coba ketikkan pada text box. Visual programming is fun. Nah, untuk tombol speak ini juga berfungsi dengan cara mengubah sebuah kalimat atau kata yang terdapat pada text box menjadi suara. Kemudian kita tes untuk track bar ini. Kita drag sampai ke tengah, kemudian kita tes. Visual programming is fun. Nah, terlihat perbedaannya dengan yang paling slow. Visual programming is fun. Track bar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dari pengucapan kata yang diketikkan pada text box. Visual programming is fun. Tombol close berfungsi untuk mengeluarkan atau mengakhiri program. Kurang lebih seperti itu untuk program text to speech pada Visual Basic. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Iwayan Guna Permana dengan NIM 20055410007. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman visual, yaitu mengenai penggunaan dua chord. Pertama-tama, kita buat project baru. Kita klik pada Windows Form Up, kemudian Next, dan kita save pada directory dengan nama yang kita inginkan. Kemudian next dan create. Kita tunggu sebentar.
Nah, untuk penggunaan dua form ini, pertama-tama kita harus membuat sebuah form baru, yaitu form 2. Klik pada project, kemudian add form. Klik pada Windows Form, kemudian add. Sudah terlihat form 2 dan form 1. Pada contoh kali ini saya akan menggunakan contoh sebuah form login. Di sini kita membutuhkan dua buah label dan dua buah text box. Kemudian untuk memudahkan membuat text box baru, kita klik pada Control, kemudian drag text box ini. Cara ini memudahkan kita untuk menduplikat sebuah toolbar atau toolbox yang kita pilih. Kemudian kita membutuhkan dua button. Caranya sama, klik Ctrl, kemudian drag button ini. Nah sudah, sekarang kita bisa sesuaikan ukuran formnya. Kemudian untuk label ini, label 1, kita ganti teksnya atau tampilannya pada properties. Kita ganti menjadi username, dan yang label 1 atau label 2 ini kita ganti menjadi password. Nah, untuk button 1 ini kita ganti menjadi OK, dan button satunya lagi kita ganti menjadi cancel. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada codingnya. Untuk button OK, kita klik 2 kali. Untuk button OK ini digunakan untuk melanjutkan pada form selanjutnya. Karena yang kita gunakan adalah dua form atau form login, kita bisa memanfaatkan logika if else. Nah, untuk form 2.show ini merupakan perintah untuk menampilkan form 2 jika syarat-syarat di atas terpenuhi. Kemudian me.hide ini berfungsi untuk menyembunyikan atau hide form 1 ini untuk menampilkan form 2. Kemudian untuk tombol cancel berfungsi untuk mengakhiri program. Jadi kita cukup tuliskan end. Untuk form 1 sudah selesai. Kemudian untuk yang akan ditampilkan pada form 2, kita buat sederhana. Kita memerlukan sebuah label. Kita change teksnya. Kita ubah menjadi
kurang lebih seperti ini. Dan kemudian kita juga akan mengubah ukuran font ini. Nah, sudah. Kita bisa mengatur semuanya pada toolbar properties ini. Kemudian kita sesuaikan ukuran font 2 ini. Sudah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita klik 2 kali pada form 2. Nah, untuk jika ingin mengakhiri program dengan mengklik tombol silang atau close pada pojok kanan atas, kita dapat lakukan sebagai berikut. Kita ganti form 2 load ini menjadi form 2 closing. Kemudian pada load kita ganti menjadi form closing. Kemudian end. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba program. Nah, kurang lebih seperti itu. Saat saya tekan tanda silang ini atau close, maka program akan berakhir atau berhenti. Nah, untuk password, jika ingin menyembunyikan password atau karakter yang kita ketikkan, kita bisa cari pada properties. Kita cari pada password chart, kemudian kita bisa ganti sesuka kita, misalnya dengan tanda bintang. Kita save, kemudian run. Nah, sudah pada password tidak akan terlihat karakter yang kita ketikkan. Kita klik OK. Nah, jika tidak lanjut pada form 2, maka terjadi kesalahan. Ya, kita sudah terlihat form 2 sudah muncul, maka program ini telah berhasil. Kemudian kita tes untuk tombol cancel. Ya, tombol cancel juga telah berfungsi untuk mengakhiri dan memberhentikan program. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan dua form. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madewira Dharma dengan NIM 20055411029. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat simple login pada form menggunakan Visual Studio. Pertama-tama, pada halaman Create a New Project, pada search box ini kita cari Windows Form App. Kemudian kita pilih yang ada logo VB atau Visual Basic. Kemudian next. Untuk project name-nya bisa bebas. Kali ini saya akan menggunakan Simple Login Form. Kemudian untuk location-nya seperti biasa saya menyimpan project ini pada file documents. Kemudian next, create. Dan kita tunggu. Jika sudah muncul halaman seperti ini, terlihat ada box ini. Box ini kita bisa atur ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Kali ini saya akan mengganti latarnya agar lebih menarik. Caranya
cari back color ini, kemudian kita bisa mengganti warnanya. Kemudian saya juga akan mengganti tulisan form 1 ini. Caranya cari teks, kemudian kita bisa menggantinya, misalkan login form. Kemudian logonya juga bisa diganti, cari icon, dan sudah terganti. Kemudian cari text box, kita letakkan di sini, kita bisa atur juga ukurannya. Di text box yang kedua kita hanya copy paste saja. Kemudian untuk labelnya, untuk memberi nama, misalnya username. Caranya cari teks, kemudian ganti menjadi username. Kemudian untuk yang kedua tinggal copy paste dan ganti namanya. Password. Kemudian untuk tombol login, pilih button, kita sesuaikan ukurannya. Ini saya akan mengganti ukuran fontnya dan jenis fontnya. Untuk jenis fontnya saya memakai Tahoma dan ukurannya 16. Untuk tulisan button ini kita bisa ganti, caranya cari teks, lalu kita ganti menjadi login. Jika desain formulir ini sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke codingnya. Pertama-tama caranya klik button login 2 kali, kemudian kodenya seperti ini: dim username as string, dim password as string, username sama dengan txt user dot text, password sama dengan txt user kembali ke form tadi. Ternyata saya lupa mengganti nama dari kedua text box ini. Caranya klik text box yang pertama, kemudian cari name. Sini saya ganti dengan txt user. Untuk password saya ganti menjadi txt pass. Kemudian kembali ke halaman coding. Ini saya memakai if else. Yang pertama if surname dot equals dalam kurung titik 2. Kalau misal ini selanjutnya digunakan untuk memberikan username. Misalnya saya menggunakan nama saya sendiri sebagai username-nya. Kemudian n password dot equals dalam kurung petik 2. Untuk passwordnya di sini saya akan menggunakan angka yang berurutan
1 2 3 4 5. Kemudian dan selanjutnya adalah message box. Message box ini gunanya untuk menampilkan pesan apabila username dan password kita sudah benar atau belum. Jika username dan password sudah benar, maka akan muncul message box login success. Selanjutnya di bawahnya membuat else. Ini berfungsi sebagai apabila username dan password kita salah, sini akan muncul tulisan error. Caranya tinggal copy paste, kita ganti pada tulisan login success-nya menjadi misalkan your username or password is not correct. Kemudian yang terakhir ini information kita ganti menjadi error. Kemudian jika sudah, kita coba running kodenya. Caranya klik pada tulisan di sini. Lalu saya akan mencoba memasukkan username dan password yang sudah ditentukan tadi. Username-nya Wiradharma, untuk password yang ini 12345 dan login. Dan jika benar seperti yang saya sudah sebutkan tadi, akan muncul tulisan login sukses. Dan apabila username atau password salah, misalkan username-nya saya memakai angka 1234 dan login, akan muncul tulisan your username or password is not correct. Jadi begitulah cara saya membuat simple login pada form menggunakan Visual Studio. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.